Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat datang dan selamat bergabung di room meeting kami. Hari ini saya Yasni Alami sebagai moderator dan sekaligus host pada kesempatan ini karena kebetulan rekan kami belum bisa masuk ke room meeting hari ini. Nah, pada kesempatan ini saya akan memandu jalannya meeting yang akan disampaikan oleh Bapak Faisal Elahi SPD MPVIS. Beliau STEM. Nah, kira-kira apa sih STEM itu? Kemudian apa sih bedanya dengan STEM yang mungkin kita pernah dengar sebelumnya? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan sama-sama saksikan pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Faisal. Mangga, Pak. Mangga, hatur nuhun Bu Yasni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ya. Bapak guru hebat. Oke, punten, hari ini saya pengen ngobrol sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita disebut ngobrol tentang STEM, saya nulisnya STEM Bapak Ibu, tapi di kepala saya STEM dan STEM itu maknanya nggak beda. Ya, sebentar, saya coba share konten dulu. Kita mulai dulu. Bismillah. Oke. Sebentar. Oke. Ini yang Oke. Oke, ini yang akan kita bicarakan hari ini tentang STEM. Nah, ini sebenarnya banyak berbeda dengan yang disampaikan pada materi pembuka kemarin. Oke, saya lanjutkan. Ini yang jadi latar belakang Bapak Ibu. 1780 kebalik. Kita tahu kita bisa menggunakan mesin produksi tenaga. Terus kita lanjutkan 1870-an. Bola lampu biar ditemukan juga pembangkit listrik. Ini juga mulai mengubah wajah peristur dunia dengan adanya listrik. Nah, kalau saya lanjutkan lagi tahun 90 saat IC mulai dikembang dengan sirkuit, maka terobosannya jauh lebih besar. Bapak Ibu bisa lihat sekarang kita sudah punya tools yang ukurannya kecil-kecil kayak gini. Isi 2015 plus. Saya munculkan gambar laptop. Bapak Ibu udah pegang yang sudah pegang gadget yang kita pakai buat komunikasi sekarang. Ini. Oke. Saya lanjut. Nah, yang melatar belakangnya sekarang kita punya disrupsi yang terjadi di seluruh sektor kehidupan kita. Ini yang ada di handphone kita Bapak Ibu. Coba mana yang Bapak Ibu nggak punya? Kalau kita absen. Saya nggak usah bicara banyak ini, tapi udah jelas banget ya. Kita punya di sini ada mau belanja. Sekarang kita nggak perlu harus ke tokonya langsung. Kita bisa pakai
Di sini ada Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan yang lain-lain. Terus buat perjalanan Bapak Ibu kalau booking udah nggak harus datang ke kantor maskapainya, kita bisa pesan di aplikasi yang ada seperti Traveloka. Untuk semua kegiatan kita tadi pembayarannya kan tidak bisa pakai m-banking. Mau jalan-jalan sendiri pakai kendaraan kita udah terbiasa pakai Google Map. Terus Wazi. Kalau mobilnya nggak ada, motornya kita bisa pakai Gojek, Uber, dan yang lain sebagainya. Mau investasi sekarang bisa pakai kitabisa.com dan yang lain sebagainya. Kita saja yang sekarang di dunia pendidikan sebenarnya sudah sangat terbiasa pakai Google Classroom, terus Dropbox mungkin, Google Drive, dan yang nggak kalah penting Bapak Ibu zaman sekarang, kita tuh eksis di sini. Saya nggak percaya, bukan nggak percaya, hampir tidak percaya jika ada satu orang yang saat ini tidak pegang akun sosial media. Memang ada, tapi sangat tidak banyak di sini. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, ini saya ambil di Indonesia. Kenapa kita bicarakan juga? 2045 Indonesia Emas. Tolong dilihat target yang kapan dari Indonesia bahwa 2045 100 tahun Indonesia itu diharapkan menjadi yang terunggul. Kata-kata unggul ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan sebagai dunia pendidikan itu jadi ujung tombak. Ini kalau saya lihat di Indonesia, saya coba kutip dari sumber yang lain. Ini saya ambil dari presentasinya Profesor Rao dari Fakultas pendidikan di formal di Asia itu lebih banyak berbasis pada sehingga hampir seluruh usaha siswa dan fokuskan bagaimana siswa bisa mendapat nilai dari ujian yang satu ke ujian yang lain. Seperti ini juga kadang terjadi sama saya. Kayaknya selalu. Kadang kita lebih memandang yang punya nilai tinggi di kelas daripada yang rendah. Padahal kan mungkin sebenarnya dasarnya mereka punya bakat yang berbeda. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi nih dari Profesor Rao. Pelajar di sekolah seringkali didapati lelah, tidak bahagia, bahkan di beberapa daerah itu sampai tingkat kasus bunuh diri anak karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Oke. Kelelahan ini juga kalau Bapak Ibu coba lihat di negara seperti setahu saya Korea, siswa SMA-nya itu paling cepat sampai ke rumah jam 9 malam. Nah, itu sangat melelahkan aktivitas itu. Terus kalau dilihat di bawah di sini adalah International Assessment Review demonstrate low interest, ketertarikan yang rendah serta confidence itu kurang percaya diri akan pembelajarannya. Seperti itu. Kan nanti komplit seperti itu. Nah,
menghadapi itu semua, mencoba menanggapi itu semua, maka muncullah STEM. STEM kemarin kan sudah sempat jadi paparan materi awal. Oke, di sini saya tambahkan jadi STEM. Jadi intinya STEM dan STEM itu hampir tidak jauh berbeda. Hanya penekanan tambahannya di belakangnya kita pakai STEM, ada nilai estetika yang juga ikut kita bicarakan. Kenapa penting begitu? Oke, saya lihat masuk. Pendekatan dalam pembelajaran sains ini yang STEM terintegrasi dengan proses pendidikan dan berfokus pada belajar untuk tahu, tapi belajar untuk menyelesaikan problem yang ada di kehidupan sehari-hari, dan nanti itu akan jadi bahan modal dasar siswa tersebut untuk menjalani kehidupan profesionalnya. Pendidikan STEM menunjukkan kepada siswa bagaimana prinsip teknik sains, teknologi, dan engineering dan matematik digunakan secara integrasi untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ini saya kutip dari presentasi yang pertama paparan materi Visi 6 di hari pertama itu pembukaan. Nah, di sini ada sesuatu yang saya pribadi dan beberapa orang di luar sana agak kurang srek begitu. Oke. Ya, saya pikir kalau Bapak Ibu guru sudah sangat paham ini. Kalau kita punya otak, kita bagi dua, kita punya otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan. Otak sebelah kiri kita lebih berfokus pada logika. Di sini istilahnya abstrak dan akademik, ada logika, kemampuan bahasa, kemampuan matematik, kemampuan literasi, berlogika, dan menganalisa. Itu ada di otak sebelah kiri. Okay. Nah, sementara otak sebelah kanan itu berfokus pada seni dan kreasi. Kita senang melukis, suka dengar musik, emosi, berhayal, kreatif, itu ada di otak sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat bahwa STEM itu cenderung larinya ke otak sebelah kiri. Kita agak kurang menyentuh bagian yang otak sebelah kanannya. Nah, oleh karena itu kenapa art dimunculkan dalam STEM agar siswa tidak perkembangannya tidak terlalu berat sebelah kiri. Dia bisa fokus menjadi manusia yang seimbang. Jadi kemampuan otak kiri dan kanannya bisa berjalan seperti itu. Nah, ini kalau saya coba bicarakan sedikit. Kalau saya ngomongin STEM, maka saya bicara sains, teknologi, engineering, dan matematik. Oke, sains itu apa? Kalau saya ambil dari kajian yang pernah saya ikuti, sains itu adalah kajian dan melibatkan observasi dan pengukuran. Jadi observe itu bagian penting dari sains. Pengamatan itu bagian penting dari sains. Teknologi itu didefinisikan sebagai inovasi untuk memodifikasi alam agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Sementara engineering itu adalah pengetahuan dan keterampilan mendesain dan mengkonstruksi mesin, alat, sistem yang bermanfaat bagi manusia. Oke, saya loncatin. Matematika itu adalah ilmu tentang pola dan hubungan
dan bahasa bagi sains, teknologi dan engineering. Oke. Itu toolsnya. Saya guru fisika Bapak Ibu. Saya sangat menggunakan matematika. Nah, terus art yang saya loncatin. Apa itu art? Adalah kemampuan menghasilkan sebuah karya yang bermutu. Jadi nanti di sini kita dapat irisan besar antara engineering dan art. STEM itu seperti apa? Saya mencoba mengutip ini. Ini juga dari Profesor. Ide STEM adalah lintas disiplin. Jadi kalau kita amati STEM itu kalau kita coba terapkan mungkin lebih berbasis pada kasus. Atau kalau kita bisa bilang tematik ya, istilah yang suka dipakai di pendidikan di Indonesia. Jadi STEM itu dipakai begitu. STEM itu agak pakai repot kalau dipakai satu saja. Saya suka kebetulan saya sempat diskusi dengan teman-teman di matematika menerapkan STEM di matematika. Padahal udah matematika. Tapi bagaimana mereka bicara ya di teknologi, engineering, dan artnya gimana, itu agak repot. Maka saya setuju kalau STEM itu disiplin. Terus berbasis pada kejadian nyata. Pembelajaran STEM itu nanti selalu sesuatu yang kita hadapi. Oke. Terus salah satu yang dikembangkan, karena ada beberapa metode yang dikembangkan itu adalah project based learning. Nah, dan dalam pelaksanaannya STEM itu sangat menerapkan apa yang kita sebut dengan 4 C. Kolaboratif, komunikatif, pikir kritis, dan kreatif. Di sini kita bisa lihat bagaimana STEM itu siswa bisa berkomunikasi dalam kelompoknya, memaksimalkan hasilnya. Ini kalau Bapak Ibu presentasi yang kemarin dari Bu Yasni tentang robotik-nya itu seperti inilah yang kurang lebih. Ini satu challenge yang saya dapat waktu saya sempat belajar di Jiangsu Normal University, Suzhou, China. Waktu kita ke sekolah, gurunya di depan ngasih gambar balkon rumah. Ini Bapak Ibu, balkon rumah. Terus gurunya ngasih sedotan. Terus tambahannya adalah hanya gunakan satu lembar kertas dan perkat. Perintahnya adalah buat balkon di dinding. Oke, ya kan? Finish following step pada urutan kerjanya, terus bekerja dalam kelompok. Oke, buatlah bentuk terserah Anda. Setelah itu perlihatkan waktunya itu adalah 30 menit. Nah, di bagian akhirnya gurunya ngasih bahan yang dijadikan ukurannya. Oke. Sebentar. Oke, ini. Oke, beri beban sebanyak yang Anda bisa. Oke. Nah, hasilnya seperti ini, Bapak. Pakai
kertas, selotip, sedotan. Karena dibilang bentuknya bisa macam-macam, maka bentuknya bisa macam-macam. 1, 2, 3, 4, 5, dan ini 6. Nah, dari sisi bentuk saja kita udah bicara kreativitas kita. Oke, dilanjutkan lagi dengan tugasnya menimbang beban. Di sini yang digunakan bebannya itu adalah uang koin. Kalau dilihat dari bentuknya, saya pikir Bapak Ibu bisa memperkirakan kira-kira berapa berat uang koin yang digunakan di sini. Kan gitu. Di kelas yang lain kita mendapati tantangannya agak lebih menyenangkan. Setelah balkonnya jadi, yang diminta ditimbang itu bukan uang koinnya, tapi handphone siswanya. Dan dicoba, rata-rata itu bisa nahan beban 1 smartphone. Dan yang terbaik di kelas itu adalah sampai 2 smartphone bisa ditahan bebannya, dan pada smartphone yang ketiga ditambahkan jatuh. Nah, Bapak Ibu, ini gambar ini keseluruhannya STEM. Tapi tolong dilihat bentuknya. Bagaimana ide dan kreativitas anak menghasilkan bentuk yang berbeda. Dan kalau saya tambahkan pertanyaan lanjutannya selain beban yang tadi, yang paling bagus yang mana? Maka kan nilai estetisnya yang Nah, art itu fungsinya di situ pada dalam STEM. Saya lanjutkan. Mohon maaf. Oke. Ini kami Bapak Ibu. Ini hasil kami saat belajar. Diberi tantangan sederhana sama profesor. Kita dikasih 5 buah Lego. 1 Lego pakai mata, 1 Legonya berwarna merah. Nah, kita diminta mengkreasi rubber duck. Bapak Ibu tahu bebek karet yang suka dipakai di yang warna kuning, bibirnya warna merah. Nah, di sini semua orang dibebaskan untuk berasumsi kira-kira kalau dia pakai Lego tersebut bentuk bebek karetnya kayak gimana. Dan lahirlah ini. Setiap orang akan menghasilkan masing-masing. Kalau kita tanya apakah ada yang salah? Ya, jawabannya tidak bisa ya Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara, nah, kenapa bentuknya bisa macam-macam? Di situ kita juga bicara tentang kreativitas, sense of artnya orang, bagaimana dia berimajinasi untuk menghasilkan bentuk itu. Nah, kalau di Cina ini jadi challenge anak SD untuk merangsang mereka berpikir cenderung bebas, tidak terpaku pada sebuah pola, dan tidak takut untuk mencoba. Nah, ini juga kami. Ini sama aktivitas STEM di Lego Lab Jiangsu Normal University. Untuk menghasilkan sesuatu yang bekerja. Legonya bermesin, terus nanti kita bikin programnya.
Ini saya dan teman-teman. Oke, ini model yang kami hasilkan. Nah, apa kami hasilkan? Ini adalah pembelajaran STEM lewat robotik. Yang kalau di Cina diterapkan di SD mulai kelas setara kelas 5 kalau nggak salah. Nah, yang uniknya itu adalah pemrograman itu diberikan pada anak pada usia yang sangat dasar. Punten di belakang layarnya Bapak Ibu itu ada alur pemrograman dari software yang diberikan ke anak. Memang mereka nggak dikasih software dasar kayak bahasa C, tapi mereka dapat software yang sudah jadi. Dan di Cina salah satu yang dikembangkan itu adalah Lego Mindstorm. Kalau di Indonesia sekarang robotiknya, setahu saya kita banyak bermain dengan bahasa Arduino. Ya, tapi itu juga bagus untuk mengembangkan STEM sama. Nah, yang sangat menggugah saya tentang STEM sebenarnya adalah sesi ini dan ini. Saya mundur lagi. Ini adalah sesi di mana kami melakukan kunjungan ke sebuah sekolah di kota Suzhou, sekolah negeri. Sekolah itu dijadikan bahan waktu kita tanya, ternyata juara STEM-nya bukan guru sains, tapi guru seni dan guru olahraga yang berkolaborasi pada pembelajaran. Kita sempat kaget tuh, gimana caranya. Nah, ini kebetulan ini foto guru seninya. Katanya guru seninya punya ide bagaimana sama guru olahraga, bagaimana jika kelas olahraga diiringi dengan musik sehingga anak yang olahraga menjadi semakin bersemangat mengikuti pembelajarannya. Terus teknologi yang digunakan apa? Anak musik. Terus sebagai kelanjutannya di sini nanti di kegiatan tersebut akan direkam oleh siswa sendiri. Direkam oleh siswa sendiri dan ditampilkan dan difilmkan oleh siswa dijadikan film, diedit sehingga menjadi sebuah film yang bagus. Ini filmnya kita nggak dapat, tapi ini timnya yang berdapat, ilustrasinya ibu guru sedang bermain musik. Ini sesinya. Ini guru guru olahraga. Siswanya saja. Punten, ini di akhir kelas kita bersama dengan mereka. Nah, itu kalau menerapkannya di sana. Nah, selanjut STEM ini bisa kita lihat banyak. Browsing di internet. Nah, ini juga salah satu yang saya temukan. Saya ambil film. Sumbernya kelihatan sambil dari YouTube, akunnya Rainers Universe. Yang menarik saya adalah dia bikin jembatan dari stick es krim dan bisa dibebani sampai 220 pound. Lebih dari 100 kilo Bapak Ibu. Padahal saya lanjutkan. I made this for a project in physics class. Jadi ini pelajaran fisika. Yang digunakan cuma klip, Bapak Ibu, klip 120 buah. Dan 120 buah. Dan hasilnya, bayangkan kita bisa ngelihat hasilnya pakai
Bayangkan kita bisa melihat stream, kita bisa bikin yang jembatan, pakai bisa nahan beban yang stream, besar. kita bisa bikin jembatan yang bisa nahan beban yang besar. Oke. Nah, itu kalau saya lihat. Nah, yang di Indonesia kemarin yang di Indonesia ditampilkan ya waktu pas di STEM di kemarin pertama. banyak ditampilkan ya pas di STEM. Ini yang suka saya lakukan di kelas Bapak Ibu kalau saya lagi ngajar materi. Ini yang suka saya lakukan di kelas Bapak Ibu. Oke. Kalau saya lagi ngajar Paper Airplane Challenge. paper airplane. Kita ngajak anak murid kita bermain saja dengan pesawat kertas, tapi kita bisa dapat data. Nah, data itu bisa kita gunakan untuk penilaiannya, untuk melihat seperti apa mereka berpikir, berkreasi. Untuk melihat seperti apa mereka. Ini juga saya ambil satu dari selebaran Paper Airplane Competition. Ini juga saya ambil satu dari Airplane Competition. Untuk Paper Airplane Competition sendiri malah udah ada kejuaraan dunianya sekarang. Kompetisi yang dimunculkan, cabang yang dimunculkan tuh kalau nggak salah ada kelasnya paling lama terbang, terus yang terjauh kalau nggak salah itu syaratnya sederhana, hanya pakai selembar kertas ukuran A4 kalau nggak salah, ya seperti itu. Nah, masih banyak contoh tentang STEM yang bisa Bapak Ibu lihat di internet. Ini hanya obrolan saya saja, sharing saja tentang STEM. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderatornya. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang saya lagi buka chatnya, katanya suaranya kurang jelas. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, mangga. Ini sepertinya moderator saya terpental dari room. Halo, tes. Ini kayaknya suaranya nggak. Tes. Mangga Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan, saya chat aja. Tes. Tes. Halo, Bu Amalia, terus Denia, Bu Dini, terima kasih. Tes.